Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat Bu. Alhamdulillah kalau kalian sehat. Jadi kita bisa melakukan proses pembelajaran yang berikutnya ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan ambil absen kalian terlebih dahulu. Mirano Priyanti, Hadir Bu. Priska Octavia. Hadir Bu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak semua. Alhamdulillah kalau masuk semua ya, rajin-rajin Surabaya TKJ. Ya Bu. Baiklah, sebelumnya kita setelah mempelajari tentang resource sharing, apakah kalian sudah memahami materi sebelumnya? Sudah Bu. Baiklah, kalau sudah, jika tidak ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, kemarin materi kita sampai mana yang tentang resource sharing? Tentang tujuan riset sharing Bu. Baiklah, kalau begitu untuk materi hari ini kita pindah ke topik baru, yaitu tentang jenis keamanan pada sistem operasi jaringan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis keamanan pada sistem operasi jaringan. Apakah kalian sudah membaca buku yang telah Ibu berikan? Sudah Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan, karena kalian sudah membaca buku yang telah diberikan, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang keamanan pada sistem operasi jaringan ini. Kejahatan pada komputer itu dapat dibedakan beberapa jenis, mulai dari kejahatan yang bersifat sangat berbahaya hingga kejahatan yang sifatnya hanya membuat seorang pengguna jaringan itu merasa kesal. Oleh sebab itu, keamanan pada sistem operasi jaringan ini sangat dibutuhkan untuk pengguna agar pengguna merasa aman dan nyaman saat menggunakan jaringan tersebut. Sampai di sini bisa dipahami maksud yang dijelaskan? Bisa Bu. Baiklah, kalau sudah bisa dijelaskan, jenis-jenis keamanan pada jaringan sistem operasi ini ada 5. Yang pertama yaitu keamanan fisik. Keamanan fisik ini merupakan keamanan yang memfokuskan pada strategi untuk mengamankan pekerja, anggota organisasi, terus aset fisik dan tempat kerja dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan keamanan fisik ini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Selanjutnya kita masuk ke keamanan yang kedua, yaitu keamanan data dan media. Keamanan data dan media ini merupakan jenis keamanan yang berhubungan dengan software yang digunakan untuk memproses atau mengelola data dan mengelola data. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu.
ketiga yaitu keamanan dari pihak luar. Keamanan dari pihak luar ini yaitu memanfaatkan kelemahan atau kecerobohan dari si pengguna jaringan atau sering kita kenal dengan sebutan klien ini. Terus ini merupakan suatu tindakan yang diambil oleh seorang hacker atau cracker untuk memasuki sistem yang sudah menjadi targetnya. Seperti misalnya kita ke warnet, terus kita buka Facebook dan kita lupa mengeluarkan Facebook tersebut. Jadi seorang hacker bisa mengakses Facebook kita tanpa perlu memasukkan sandi atau email yang akunnya kita punya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Selanjutnya kita memasuki poin keempat, yaitu keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini adalah keamanan yang menggunakan firewall atau proxy untuk memfilter user pada saat menggunakan jaringan tersebut. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Selanjutnya kita masuki poin yang kelima, yaitu keamanan otorisasi akses. Otorisasi akses adalah penggunaan password pada saat kita ingin memasuki atau mengakses sesuatu di suatu jaringan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak semua orang bisa mengakses sesuatu di jaringan tersebut. Misalnya user-user tertentu saja yang bisa mengakses jaringan tersebut. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ingin mau ditanyakan dari poin 1 sampai 5 yang sudah dijelaskan tadi? Bisa, Bu. Baiklah, kalau sudah bisa dimengerti semuanya, kita memasuki judul selanjutnya, yaitu algoritma keamanan pada sistem operasi jaringan. Sebelumnya, Ibu tanya dulu, apakah kalian sudah mengetahui apa itu algoritma? Tidak, Bu. Kalau tidak, Ibu jelaskan apa itu algoritma. Algoritma adalah urutan dari beberapa langkah-langkah yang logis untuk memecahkan suatu masalah. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baiklah, kalau sudah bisa dimengerti, algoritma ini ada beberapa macam, namun Ibu akan menjelaskan ada 3 macam algoritma saja. Yang pertama yaitu algoritma genetika. Algoritma genetika ini pada dasarnya adalah program komputer yang mensimulasikan proses evolusi. Algoritma genetika ini sangat cocok digunakan untuk menyelesaikan optimasi yang kompleks, namun sukar diselesaikan dengan metode konvensional. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kalau sudah bisa, selanjutnya masuk ke yang kedua, yaitu divide and conquer. Divide and conquer ini adalah paradigma
untuk membagi suatu permasalahan dari permasalahan yang besar ke menjadi permasalahan yang lebih kecil. Bisa dipahami? Tidak. Saya ulangi lagi, divide dan conquer ini adalah paradigma untuk membagi suatu permasalahan yang besar menjadi permasalahan yang lebih kecil. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah, kalau sudah bisa, selanjutnya yang ketiga yaitu dynamic programming. Yang ketiga itu dynamic programming. Paradigma programming dinamik ini akan sesuai jika digunakan pada suatu masalah yang mengandung substruktur yang optimal dan mengandung beberapa bagian permasalahan yang masalahnya bertumpang tindih. Sudah paham tentang dynamic programming? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, sudah dicatat yang Ibu jelaskan barusan? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah, dari semua materi yang Ibu jelaskan hari ini, apakah kalian sudah memahami semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, kalau kalian bisa dapat menerima dan menerima pelajaran hari ini. Mungkin untuk pertemuan kali ini saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Namun sebelum menutupi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa 3 contoh algoritma. Untuk tugasnya, carilah dan jelaskan macam-macam algoritma selain yang Ibu jelaskan tadi beserta contohnya. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah, mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa dibaca kembali bukunya agar bisa dipahami lebih dalam lagi. Untuk tugas yang kemarin nanti tolong dikumpulkan di meja Ibu ya. Ya, Bu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.